Nah, misalnya kita lanjutkan ya. Jadi rumus dasarnya itu cuma satu, kemudian penyelesaiannya dengan logika. Pakai logika. Oh, ini 10% teratas. 10% teratas itu berarti di sini. Bagaimana dan seterusnya. Kita nanti coba ya. Nah, kita teruskan. Ini ada contoh ya, penggunaan kurva normal. Ini contohnya orang kesehatan tadi. Berat bayi yang baru lahir rata-rata adalah 3.750 gram, jadi 3.750 gram dengan simpangan paku dengan SD 325 gram. Kan? Karena ini SD itu satuannya tetap gram, tapi kalau set skor gramnya hilang. Jika berat bayi terdistribusi normal, maka tentukanlah. Ini soal aneh ini kalau menurut saya. Karena N-nya tidak ada ya. Coba kita ikuti terus saja. Oh, ada 10 bayi ya. Berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.500? Kan? Berapa nomor A ini? Berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram? Kemudian yang B, berapa bayi yang beratnya antara ini harusnya ya, antara 350 gram sampai 3.500 gram sampai 4.500 gram jika semuanya ada 10 lebih. Yang ketiga, berapa bayi yang beratnya lebih atau sama dengan 4.000 gram? Berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan berapa yang beratnya 4.250 gram apabila semuanya dari dan seterusnya. Ini adalah variasi-variasi soal yang mungkin pada kurva. Jawabannya bagaimana? Coba pertanyaan pertama kita lihat. Berapa persen bayi yang lahir beratnya lebih dari 4.500? Ini adalah rata-rata. Oke. Ini adalah S. Jawaban selalu pakai rumus dasar ini. Selalu pakai rumus dasar ini. Jadi set skor sama dengan X dikurangi X rata-rata dibagi S. Itu selalu. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Berarti yang A itu kan. Nah, ini. Rumusnya pakai ini kan. Masukkan jadi ini. Oke. X 4.500 dikurangi X rata-rata 3.750 dibagi S-nya adalah 325, ketemunya adalah 2,31. Apa ini 2,31 apa? 2,31 S. Karena set skor itu satuannya pertanyaannya kan tadi kan berapa yang di atas kan. Nah, kalau digambar kan jadinya seperti ini nih. Nah, kalau digambar kan jadinya seperti ini. Jadi yang ditanya itu berapa persen yang di atas. Nah, ketemu kan angkanya bahwa set skor dari 4.500 itu adalah 2,31. Pertanyaannya kan berarti berapa persen yang di atas 4.500. Berarti ini kan, ini tuh berapa persen? Jawabannya pakai apa? Jawabannya lihatlah tabel. Ya. Jawabannya lihatlah tabel. Sebenarnya bisa dilihat tabel atau di sini. Kalau di sini kan langsung ini luas daerah kurva ini adalah 0, bla 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 dikurangi lah. Angka ini dari mana? Ini angka ini dari mana? Ini adalah dari tabel. Kita lihat 2,31 itu berapa persen? Kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel 2,31.
3 kolom ke 1. 2,3 kolom ke 1. Kolom ke 1. 48,96. 48,96. Kita kembali ke sana. 48,96. 48,96. Artinya apa? 48,96 itu dari mana toh? 48,96 itu ini. Nah, ini 48,96 itu di sini. Jadi ini ke sini itu adalah 48,96%. Pertanyaannya adalah berapa yang di atas ya? Ini ya. Tanya di sini ya, berapa yang di atasnya? Jawabannya adalah karena luas dari sini ke sini itu 50, maka yang di atasnya adalah 50% dikurangi 48,96%. Ketemunya adalah 0,014 atau sama dengan 1,4%. Jadi yang beratnya di atas 4,5 kilo ada berapa persen? Ada 1,4%. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Siapa yang belum paham? Teoritis dan skor itu atau definisi dari standar deviasi itu adalah penyimpangan suatu nilai dari rata-ratanya. Jadi dia itu menyimpang dari mana dari rata-rata di sini. Dia menyimpang ke sana atau di sini. Bukan dari pinggir sini ke sana, bukan. Kalau yang tabel pertama itu tentunya dari pinggir sini. Kalau menurut saya secara teoritis itu sudah keliru, walaupun kalau hitung ya benar, tetapi secara teoritis sebenarnya itu menurut saya keliru, karena kalau menurut Profesor Sosnadi ya kita ngitungnya dari tengah, karena kan hitung dari rata-ratanya. Kenapa hitung dari rata-ratanya? Karena standar deviasi itu kan menyimpang dari rata-rata, bukan menyimpang dari nilai minimal. Ya, menyimpang dari rata-rata. Itu ya. Ya Pak, terima kasih. Kita akan memulainya selalu dari tengah, dari nol. Tetapi yang perlu Anda pahami bahwa seperti tadi di awal, kurva normal itu pokoknya ke sini sampai ke sini itu 50. Ini juga 5. Nah, itu dulu patokannya. Ya. Oke, kemudian kita jawab nomor 2. Nomor 2 itu pertanyaannya apa ini? Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 450 gram? Jika semuanya ada 10.000 bayi, N-nya ada 10. Ini kelihatannya mungkin maksudnya adalah antara. Jadi antara berapa jumlah bayi yang beratnya itu antara 3.500 sampai 4.500. Berarti ada dua angka ini. Ada 3.500 sampai 4.500. Nah, yang beratnya di tengah-tengah ini ada berapa orang? Tanyanya gitu tuh. Tanyanya gitu. Ada berapa orang kan gitu. Nah, jawabannya karena ada dua angka, maka kita akan menghitung z-score-nya juga 2. Ya kan? Yang pertama adalah z-score dari 3.500. Z-score-nya rumusnya ini ketemunya minus 0,77. Kenapa minus? Karena di bawah rata-rata. Ini loh, di sini dia 3.500 dikurangi 3.750 dibagi 325 ketemunya 0,77. Ini orangnya di sini nih. Ini yang beratnya 3.500. Kemudian pertanyaannya kan antara yang berat 3.500 dengan 4.500. 4.500 kita tadi sudah hitung di A tadi adalah 2,31. 4.500 dikurangi 3.750 dibagi 235 ketemunya 2,31. Pertanyaannya kan berapa bayi yang lahir dengan berat antara 3.500
sampai 4.500. Berarti ini yang akan kita cari. Ini ada berapa orang bayi? Ya kan? Kita sudah punya di sini, kita sudah punya di sini. Tinggal dilihat di tabel, ya kan? Yang 2,31 tadi kita sudah lihat di tabel itu sama dengan 0,489. Sekarang kita akan melihat yang 0,077 yang ini, yang kiri, batas kirinya. Jadi yang ini luas di sini adalah T. Pertanyaannya luas di kiri ini kan kita belum tahu ini. Dari 0, dari rata-rata sampai 0,077 itu berapa persen? Kita lihat di tabel Z-score. Lihat tabel. Ini nanti patokannya memang di tabel. Kita lihat di tabel 0,077. 0,077. 0,0 kolom ke-7. Ini 0, berapa tadi? 0,07. Oh, 0,77 bukan 0, ini keliru, ini ngetis tulisnya keliru ini, berarti harusnya 0,77 kolom ke-7. Ada berarti kan 0,7 ini, ya kan? Kolom ke-7. Kolom ke-7 adalah ini. Ya toh? Paham enggak? Berarti angkanya adalah 0,2794. Kita tulis 0,2794. 0,2794. Ini 2794. 2794 itu dari mana? Ya ini, tengah-tengah kecil ini. Ini luasnya adalah 0,2791. Pertanyaannya tadi kan berarti bayi, berapa orang tahu bayi yang lahirnya antara berat 3.500 sampai 4.500. Berarti total ini berapa berarti? Berarti luas dari 0 ke 231, 0,4 ini ditambah ini. Ketemunya, jadi luas semuanya ini adalah 76,90%. Kalau ditanya berapa orang, tinggal kalikan jumlah subjeknya. Jumlah subjeknya 10.000. Berarti jumlah bayi yang lahir antara berat 3.500 sampai 4.500 ada 76,90% kali 10.000, sekitar 7.690 bayi. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ini karena pertanyaannya jenisnya beda-beda ini ya. Kalau yang tadi cuma di atasnya saja, ini di antaranya. Kemudian nomor 3, berapa bayi yang beratnya lebih kecil dari 4.000? Bang, bayi yang beratnya lebih kecil dari 4.000. Cari Z-score-nya. 4.000 yang ketemu 0,77 SD. Berapa persen ini? Tadi kita sudah tahu 0,2794 kan angka tabelnya kan. Nah, Anda perhatikan ini plus kan, berarti di atas rata-rata dia di sini nih. Pertanyaannya berapa persen yang di atas 4.500 kan? Berapa persen yang di atas 4.000? Oh, yang lebih kecil ya. Berat bayi yang memiliki berat lebih kecil dari 4.000. Berarti di sini. Nah, di sini lebih kecil. Berapa persen ini? Kita sudah tahu bahwa kalau dari tengah-tengah ke sini 50%. Nah, dari 0 sampai 0,7 itu berapa tadi? Ini adalah 0,2794. Jadi kalau semuanya tinggal ditambahkan, tambah 0,5, ya kan? 50% sama dengan 0,7794, ya kan?
Kalau jumlahnya itu ada 10.000, kalikan aja 10.000 sama dengan punya 7.794 bayi. Jadi ada sekitar 7.794 bayi yang lahir dengan berat kurang dari 4 kg. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Jadi ini sebenarnya matematikanya sedikit, tapi kita pakai ilmu logika. Dan sangat membantu kalau Anda itu membuat gambarnya. Gambar sederhana seperti ini. Nanti kita akan tahu, oh dia di kiri atau di kanan, oh dia di antaranya, oh dia di atasnya, oh dia di bawahnya. Yang D. Yang D itu pertanyaannya adalah berapa bayi yang beratnya 4.250 gram apabila semua bayinya ada 5.000. Sama ini ya, tipenya sama ini. Tipenya sama. Cuma ini N-nya adalah 5.000. Ya kan? Bayi yang memiliki berat tersebut berarti beratnya antara nggak usah repot-repot seperti ini sebenarnya. Kalau pertanyaannya itu berapa, ini pertanyaannya ini sudah. Berapa bayi yang beratnya 4.250 gram? Ada berapa bayi? Ada berapa bayi? Oke. Bayi yang memiliki berat 4.200 berarti beratnya ada di antara 4249 sampai maksudnya itu ya. Ada nama. Jadi ini seperti ketika kemarin kita itu membuat batas atas batas bawah itu loh. Sebenarnya ini tidak begitu penting. Jadi kalau ada orang yang tanya berapa bayi yang beratnya 4.250 gitu kan. Bukan di atasnya, bukan di bawahnya, tapi yang memiliki berat segitu. Persis ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan di atas tadi kan berapa bayi yang beratnya di bawah 4.000, berapa bayi yang beratnya di atas 4.000, gitu kan. Kalau ini enggak, berapa bayi yang beratnya 4.250 persis. Nah, menurut ini berat bayi yang beratnya 4.250 itu sebenarnya ada dua, yaitu ini. Dan ini, Anda ingat ada angka 0,5 ini. Ini kan sebenarnya pakai batas atas dan batas bawahnya. Nyata kan? Kemarin ya. Cari dua-duanya ketemu. Kemudian 1,5 juga ketemu. Tabelnya ketemu. Terus dikurang ini kalikan 1 itu ketemu 6. Sama sebenarnya ini. Ini nanti tidak pakai. Kalau saya belum pernah dengar ada menentukan berat untuk pakai seperti ini. D ini tidak pernah saya. Berapa bayi yang beratnya 350 gram ini sama dengan yang atasnya atau berapa persen bayi yang memiliki berat 3 dan ini sama ini. Jadi kita skip, kemudian kita coba yang ini. Nah ini, perhatikan. Nah, Anda lihat, atlet lompat tinggi dapat meloncat rata-ratanya 160 cm. Ini adalah X. Simpangan bakunya 13 cm, ini adalah S. Sekarang A, berapa orang atlet yang dapat melompat setinggi 180 cm apabila semuanya ada 300 orang. Berapa atlet yang dapat meloncat setinggi 180. Nah, A. Anda lihat A ya, kira-kira jawabannya set skornya adalah 180
80 dikurangi 160 dibagi 20. Bagi 13 ya. Berapa ini? Kamu itu pakai kalkulatormu. Berarti 20 per 13 sama dengan berapa? 1, berapa? 1,54. 1,54 Pak. 1,54 SD ya. Sudah tahu ini. Dan hasilnya positif. Artinya apa? Artinya kalau digambar, ya, nah, ini rata-rata, kemudian 1,54 kira-kira. Ini ada 1,5. Pertanyaan dari dia kan berapa orang yang dapat meloncat setinggi 180. Berarti yang di sini kan, yang bisa melompat kan yang sudah melewati 180 kan. Nah, yang di sini. Nah, ini ada berapa orang? Kita lihat di tabel Z-score. 1,5 kolom keempat. Saya lihatkan aja ya, kamu nggak usah. 1,5 kolom keempat. 1,5 kolom keempat itu adalah 43,82. Ini angkanya adalah 43,82%. Jadi 43,82% itu dari mana ke mana? Ya dari sini ke sini. Kan selalu dihitung dari tengah kan? Tabel kan menghitung dari tengah. Pertanyaannya kan yang di atas itu. Anda ingat dari sini ke sini adalah 50 kan? Berarti ini ke sini berapa kan? Pertanyaan gitu. Berarti 50 dikurangi 43,82 sama dengan 6,18%. Jadi yang bisa melompat di atas 180 itu ada 6,18%. Pertanyaannya persen apa orang? Pertanyaannya adalah orang. Berarti kalikan 300. Kalikan 300. 6,18 kalikan 6,18% berapa itu? 6,18% kali 300 berapa? Kalkulator. 1.854 Pak. Persen loh ini, persen. 6,18. 18, berapa itu? 0,54 Pak. 0,54 Pak. Ya, karena ini orang, kita bulatkan saja, karena orang kan tidak mungkin kan separuh kan, 19. Jadi dari 300 orang itu yang bisa melompat di atas 180 cm ada 19 orang. Sampai di sini ada pertanyaan dah. Kemudian yang kedua, berapa orang yang dapat meloncat setinggi 170? Sama ini. Tinggal di sini diganti aja 170. Nah, berarti 10 per 13. 10 per 13 berapa? 0,77. 0,77 SD. Nah, gambar lagi. Orang-orang biasa saja, tidak usah rapi-rapi. Gambar ini membantu ya. 0,77 itu di sini. Kan? Pertanyaannya kan berapa orang yang bisa melompat di atas, berapa orang yang bisa melompat 170? Ya 170 kan. 0,77 SD. Ini berapa persen ini di sini? Kalau dilihat dari persentase, tadi kan sudah kita hitung ya. Di atas saja ada 0,77 sudah berapa? Nah ini, apa ini 0,77? 0,77 itu adalah
persen. 0,77 itu 27,94%. 27,94%. Lihat di tabel ketemunya adalah 27,94%. Pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya siapa yang bisa melompat? Berarti yang di sini kan. Yang di sini berapa ini? Yang di sini berarti 50 dikurangi 20. Karena di sini itu 50. Di sini itu tadi 27, sekian. Nanti kan ini berapa ini? Berarti 22,06%. Inilah jumlah orang yang melompat 170. Kalau dikalikan, kalau pertanyaannya berapa orang, tinggal dikalikan jumlah orangnya. Karena ini pertanyaannya adalah berapa persen, jawabannya cukup 22,06%. Sesuaikan dengan pertanyaannya. Ada pertanyaan tidak? Logika saja ya. Oke, yang ketiga, yang C itu. Yang C itu adalah berapa orang. Nah, ini agak beda ini pertanyaannya. Yang C ini agak beda. Berapa orang dikualifikasikan dalam golongan 10%? Beberapa orang, bukan berapa orang, beberapa orang dikualifikasikan dalam golongan 10% peloncat tertinggi. Pertanyaannya berapa persen itu loncatan mereka itu? Ya. Oke, kita akan pakai gambar saja paling mudah pakai gambar. Pakai gambar untuk C. Pertanyaan tiga. Nah. Peloncat tertinggi dari 2008. 10%. 10%. Ini ya. Jadi di sini adalah 40. Di sini adalah itu kan? Yang ditanyakan kan ini tingginya berapa, ini di sini itu tingginya berapa senti. Nah, kita lihat caranya bagaimana ini. Tidak ada angka di sana. Adanya memang rata-rata di sini adalah 100. Pertanyaannya kan di sini itu berapa. Nah, kita akan melihat tabel. Tabelnya mau melihat yang mana ini? Lihat yang paling mendekati 40%. Karena dari sini ke sini itu adalah 40%. Kenapa di sini 40%? Karena di sini adalah 10. Totalnya kan 50. Kan? Berarti kita akan melihat berapa toh z-score. Kita akan mencari apa? Cari z-score. Z-score dari mana? Dari 40% atau 0,4. Kita lihat di tabel. Cara melihatnya saya ajari. Makanya ini karena ini soalnya ya. Oke, saya share tabel. Anda lihat sini. Lihatnya bagaimana? Lihat baik-baik. Lihat di angka-angka ini. Yang paling mendekati 0,4. Yang paling mendekati. Mana yang paling mendekati? Paling mendekati. Ini ada 0,403. Yang paling mendekati menurut kamu mana? Kalau menurut saya, yang paling mendekati adalah ini. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan kan? Berapa? Nah, ini kan paling mendekati 0,4 kan? Karena kan 0,4 tidak ada ini. 0,4000 ada kan? Kita mau mencari yang 40%, 0,4 paling dekat mana? Kalau menurut saya paling dekat ini.
karena ini selisihnya adalah 0,0003. Ya kan? Selisihnya adalah 3/10.000. Ini yang paling dekat. Berarti z-score-nya berapa? Z-score-nya adalah 1,2. Ini kan? Paham? 1,2 berapa? 1,28 karena dia ada di kolom belakang. Jadi ini adalah z-score-nya 1,28. Ya, sudah ketemu z-score-nya. Kita kembali ke sana lagi. Kita kembali ke 1,28 ya tadi ya. Nah, z-score-nya berapa? Ternyata z-score-nya adalah 1,28 SD. Pertanyaannya adalah tingginya berapa? Ada perhatikan, SD-nya berapa? 13. Berarti kalau 1,28 SD sama dengan 1,28 kali 13. SD-nya kan 13. Berapa ini? 13 kali 1,28. 16,64. 16,64 cm. Jadi dari sini ke sini itu adalah 16,64. Berarti loncatannya berapa? Loncatannya berarti 160. Kan di sini kan? Tengah bawah rata-rata. 16,4. 176,4 cm. Jadi inilah yang tingginya adalah 10% terbaik. Kalau kamu mau masuk 10% terbaik, maka kamu harus bisa melompat minimal 176,60. Kalau di bawah itu 176,0 tidak bisa. Karena batas minimal yang masuk 10% terbaik adalah 176,60. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sekarang yang D. Yang D adalah berapa persen orang yang dapat meloncat setinggi 170 dan 180. Jadi ini antara 170 sampai 180 gampang. Ini rata-rata, ya kan? 170 dicari SD-nya, Z-score-nya Z sama dengan 170 dikurangi 160 dibagi 13. Tadi sudah kita hitung ya 0,7. Kemudian kalau 180 yang Z-score kedua ini kurangi 160 dibagi 13 sama dengan berapa tadi ya? 2, sekian ya. Ya. 1,54 ya. 1,54. Pertanyaannya kan berapa orang yang dapat meloncat setinggi 170 dan 180? Berarti 0,77 kira-kira di sini, 1,54 kira-kira di sini. Nah ini. Pertanyaannya kan berapa persen kan itu kan? Berapa persen yang melompat antara itu 170 sama 180. Ini dilihat di tabel. Kemudian ini dilihat di tabel. Dan di sini nanti ketemu 50 dikurangi 50% dikurangi. Sampai di sini ada pertanyaan ketiga. Ada.